Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Setio Wibowo dengan NIM 210101120130177, kelas C rekayasa nilai. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ringkasan saya tentang study case corporate office building. Nah, untuk ringkasan eksekutifnya, yaitu dokumen ini merupakan ringkasan value engineering yang diadakan atas permintaan perusahaan investasi real estate pada tahun 1994. Pusat bisnis meliputi area seluas sekitar 800.000 meter persegi dengan 3 lantai parkir bawah tanah atau basement, 3 lantai toko, 1 mezanin restoran, dan 2 gedung perkantoran dengan 17 lantai. Proyek ini dalam tahap desain dan pengembangan sekitar 60% dan perkiraan biaya konstruksi sekitar 71 juta US dollar. Kendala utamanya adalah pelestarian tampilan arsitektur bangunan, dan dalam value engineering kali ini melibatkan 4 tim peneliti dari arsitektur, konstruksi, mesin, dan elektronik. Nah, anggota tim dipilih dari konsultan, desainer, dan pemilik value engineering. Bisa dilihat di sini tim VE-nya terdiri dari arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal, seperti yang sudah dibahas tadi. Kemudian untuk ringkasan hasil, yaitu semua pedoman dan rekomendasi desain termasuk dalam ringkasan hasil laporan ini. Singkatnya, menerapkan sekitar 50 proposal dan dapat menghemat hingga 14,5 juta. Akan tetapi tidak semua proposal diterima secara umum. Hal ini tidak hanya akan mengurangi biaya di awal tadi sebesar 14,5 juta, tapi juga akan mempengaruhi biaya operasional tahunan saat ini sebesar 500.000 US dollar per tahun. Nah, bisa dilihat di sini untuk jumlah proposal dari keempat tim VE tadi, arsitektural ada 16, struktural ada 5, mekanikal ada 15, dan elektrikal ada 9. Dengan penghematan initial saving atau biaya di awal sebesar 14.649.727 US dollar dan penghematan untuk LCC sebesar 19.430.617 US dollar. Berlanjut ke ringkasan potensial cost savings-nya, dari arsitektural sendiri terdapat 16 proposal, terdapat relokasi tangga basement, penghentian elevator di lantai dasar, menghilangkan eskalator dan tangga, hingga menghilangkan lantai 4 dan 5, serta relokasi ruang. Dengan penghematan awal atau initial cost sebesar 4.025.197 US dollar dan penghematan life cycle cost sebesar 6.353.287 US dollar. Kemudian untuk struktural terdapat 5 proposal, diantaranya yaitu menggunakan konstruksi lantai hulu core plank secara penuh, menghilangkan basement lantai 4 dan lantai 5, hingga menurunkan ketebalan dinding basement dari 30 menjadi 20 cm pada lantai pertama. Nah, untuk penghematan awalnya sebesar 2.248.220 US dollar dan untuk penghematan LCC-nya sebesar 2.248.220 US dollar. Lanjut untuk mekanikalnya, di sini terdapat 15 proposal, diantaranya adalah menyederhanakan AC di lantai basement, modifikasi desain tes, menyederhanakan AC di basement lantai 5, hingga menghilangkan meteran BTU. Nah, semuanya ini dapat menghemat penghematan awal sebesar 3.672.580 US dollar dan untuk life cycle cost-nya dapat menghemat 5.434.720 US dollar. Berlanjut untuk elektrikal terdapat 9 proposal, diantaranya ada rekonfigurasi distribusi elektrika, rekonfigurasi HVAC electric system, hingga rekonfigurasi koneksi elektrikal untuk VAV box dengan penghematan awal sebesar 4.703.730 US dollar dan penghematan life cycle cost sebesar 5.394.390 US dollar. Berlanjut untuk rekomendasi value engineering-nya,
Untuk arsitektural, itemnya adalah menghentikan elevator di lantai dasar. Desain originalnya adalah di setiap menara, 6 elevator melayani lantai basement ketiga untuk parkir garasi, dan lift yang sama ini melayani podium shopping dan menara kantor 18 lantai. Usulan desain dari rekomendasi ini adalah untuk stop office tower elevator di lantai dasar atas dan menambahkan 2 elevator hidrolik seberat 2.500 pon di ruang bawah tanah di setiap menara, satu di setiap sisi ujung setiap lift bank. Untuk melayani parkir garasi hanya antara lantai 3 dan lantai dasar atasnya. Di sini dapat dilihat sketsa dari usulan desainnya. Dan dari usulan desain ini didapat penghematan sebesar 1.058.722 US dollar, dan untuk total LCC-nya yaitu sebesar 1.159.257 US dollar. Di sini untuk cost worksheet-nya di sini bisa dilihat untuk detail-detail dari original design dan proposed design, sehingga menghemat tadi yang sudah disebutkan sebesar 1.058.722 US dollar. Berlanjut untuk struktural dengan item, gunakan konstruksi lantai papan berongga inti plat cetak dengan desain original, yaitu konstruksi lantai yang umum untuk semua lantai di atas lantai 1 basement adalah ribis slab beton cor 4 atau CIP yang membentang di antara balok beton CIP. Sebuah slab topping 7 cm diletakkan di atas lantai. Untuk usulan desainnya adalah menggunakan papan plat cetak beton berongga beton pratekan. Konstruksi diusulkan di semua area lantai di mana desain rib slab saat ini ditampilkan. Papan plat cetak akan memiliki tebal 25 cm dengan lempengan topping 7 cm. Topping juga disediakan dalam desain aslinya. Papan berongga inti akan span 10 meter atau rentang jelas adalah 9 meter antara balok beton CIP berjalan ke arah utara dan selatan. Untuk penghematannya sebesar 1.441.800 US dollar, dan total LCC-nya sama seperti penghematannya. Nah, di sini dapat dilihat untuk original design dan proposed desainnya, sehingga menghasilkan savings atau penghematan sebesar 1.441.800 US dollar. Berlanjut untuk tim mekanikal mengusulkan memodifikasi desain penyimpanan energi termal atau TES dengan desain original yang mencakup sistem penyimpanan energi termal atau TES yang terdiri dari 4 tangki penyimpanan yang berkapasitas 690 meter kubik yang dipasang pada 2 pendingin 214 ton. Chiller tersebut bekerja pada kecepatan sekitar 100% selama jam sibuk dan menyimpan energi yang digunakan untuk digunakan selama jam sibuk dan situasi darurat. Kemudian untuk usulan desainnya, tim VE menyarankan untuk membongkar level basement 4 dan 5 dan memindahkan ruang pompa ke level basement 1. Proposal tersebut hanya bisa diwujudkan ketika lift berhenti di lantai 1. Perhatikan untuk nomor 4, matras lantai akan diturunkan 2 meter dan akan ada kabin lift di bawah lift, serta berhenti di lantai atas. Dan pada sistem tes baru tersebut diusulkan hanya 1 riser per menara. Nah, untuk sketsa dari usulan desainnya dapat dilihat di kanan, dan kemudian untuk LCC-nya terjadi penghematan sebesar 454.670 US dollar dengan total LCC sebesar 975.000 US dollar. Bisa dilihat ini adalah cost worksheet dari usulan tadi. Di sini ada original design dan proposed design. Dan untuk
original desainnya, total present worth-nya adalah 4.965.630 US dollar, dan propose desainnya memiliki total present worth sebesar 3.990.620 US dollar, dengan life cycle present worth savings 975.010 US dollar, dengan return on initial investment yaitu life cycle present worth dibagi dengan estimate cost. Nah, ini didapat 48,4%. Kemudian untuk elektrikal, mengkonfigurasi ulang distribusi listrik dengan desain original adalah sistem yang ada saat ini menggunakan penyulang 13,8 kV dari perusahaan listrik lokal yang terhubung ke ruang distribusi pemilik. 13,8 kV switchgear menggunakan 4 trafo 20.000 kV untuk step down, dan setiap trafo tersebut terhubung ke papan utama atau MSB yang digunakan untuk beban HVAC dan catu daya universal. Satu set busbar untuk setiap MSB mendistribusikan beban ke panel lantai gedung dan papan distribusi. Papan basement dihubungkan dengan kabel, dan setiap kabel diperlakukan sebagai unit terpisah dan tidak dapat saling mendukung jika terjadi kegagalan. Seluruh catu daya MSB terhubung ke generator darurat independen untuk setiap menara melalui saklar otomatis atau ATS. Dan tidak ada koneksi bus antar menara untuk operasi darurat. Untuk usulan desain dari elektrikal ini adalah menghilangkan sistem saluran, merelokasi transformer pada lantai bangunan, menurunkan ukuran pemakaian dengan menggunakan 380 volt untuk heavy AC, menggunakan lebih dari 2 transformer untuk mendistribusikan general power dengan 220 volt kedua, dan menghubungkan semua transformer dengan kabel 13,8 kV. Kemudian di sini adalah denah dari desain distribusi listrik yang diusulkan untuk North Tower dan South Tower dengan alternatif 2. Yang kemudian di sini adalah penghematan dari modalnya yaitu sebesar 1.744.339 US dollar dengan total LCC sebesar 1.897.974 US dollar. Baik, di sini adalah cost worksheet-nya. Di sini adalah untuk desain yang asli, itu ada beberapa item yaitu electrical power distribution, bus duct system, cables from plug-in C-based to floorboards in MC conduits, reconfigure floor lighting, floor panels, dengan total biaya yaitu 2.515.380 US dollar. Di sini adalah untuk worksheet yang diusulkan. Terdapat beberapa item juga. Yang pertama adalah electrical power distribution, kemudian cables from MN1 to MS1 up to GF through second floor switchboards in conduits, cables from 6th and 14th floors MSBs, floor panels reconfigured, dengan total biaya yaitu 781.041 US dollar. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari studi value engineering ini adalah terdapat 50 ide yang telah dikembangkan oleh keempat tim VE. Dan apabila ide tersebut dapat diimplementasikan, maka akan menghemat IC atau initial cost sebesar 14,5 juta US dollar
LCC sebesar 19,4 juta US dollar dan penghematan tahunan lanjutan sebesar 500.000 US dollar per tahun. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.